Mustafa Kamal Atatürk laknatullah. Untuk menghancurkan kekhalifahan Turki dan menjajah Palestina, Zionis Yahudi memunculkan Mustafa Kamal Pasha atau yang lebih populer disebut sebagai Mustafa Atatürk, Yahudi dari Dumama, yang menyusup ke dalam angkatan bersenjata Turki Utsmaniyah. Dalam era Muslim Digest edisi 7 dengan judul Genesis of Zionism, Jejak Berdarah Yahudi Sepanjang Sejarah bagian 2, akan disinggung sedikit tentang Mustafa Kamal Atatürk ini. Era Muslim Digest bisa dibeli di Plaza Era Muslim dengan nomor kontak seperti yang tertera di layar Anda. Mustafa Kamal sangat membenci agama. Bukan hanya Islam yang dihancurkan, namun semua agama yang ada di Turki dimusuhinya. Jika ingin mengetahui sepak terjang orang yang oleh Barat disebut sebagai Bapak Turki modern ini, silakan baca tulisan Dr. Abdullah Azzam berjudul Al-Manarul Mafkudah dan Hikmul Khilafah wa Binahuha, keduanya terbitan Pakistan. Dalam tulisan pertamanya, Abdullah Azzam memaparkan kisah sakaratul maut dari Mustafa Kamal yang sungguh-sungguh mengerikan. Abdullah Azzam menulis, Mustafa Kamal terserang penyakit dalam yang disebabkan alkohol yang terkandung di dalam khamar. Cairan busuk berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah. Darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin karena gemar bermaksiat. Untuk mengeluarkan cairan busuk yang berkumpul pada bagian dalam perutnya, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya bengkak, membusung, dan kedua kakinya juga bengkak. Mukanya mengecil, darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seperti tulang. Selama sakit, Mustafa berteriak-teriak sedemikian keras sehingga teriakannya menerobos sampai teras istana yang ditempatinya. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Beratnya hanya 48 kg. Giginya banyak yang tanggal hingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat tinggi sehingga ia tidak pernah bisa tidur. Tubuhnya juga mengeluarkan bau busuk bagaikan bau bangkai. Walau demikian, Mustafa masih saja berwasiat, jika dia meninggal, maka jenazahnya tidak perlu disolatkan. Pada hari Kamis 10 November 1938, jam 9:05 pagi, pergilah Mustafa Kamal dari alam dunia dalam keadaan dilaknat di langit dan di bumi. Demikian tulis Abdullah Azzam. Majalah Al-Mujtama Kuwait pada tanggal 25 Desember 1978, edisi 425-426, memuat sebuah dokumen rahasia tentang peranan dan konspirasi kaum Yahudi di dalam menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Dokumen ini sebenarnya berasal dari sebuah surat yang ditulis Duta Besar Inggris di Konstantinopel kepada Menteri Luar Negeri Inggris Sir Harfing pada tanggal 29 Mei 1910. Dalam dokumen tersebut dipaparkan secara rinci bagaimana kaum Masonik melakukan penyusupan ke berbagai sektor vital pemerintahan Turki untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Abdul Hamid II dan mengangkat Mustafa Kamal untuk menghapuskan kekhalifahan Islam di Turki. Bahkan kaum Mason Turki ini juga berhasil masuk ke dalam lingkaran pertama Sultan Abdul Hamid II, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang disabot atau disalahgunakan. Kaum Zionis Yahudi dan Freemasonry yang sekarang menjelma dalam banyak wajah dan rupa ini, sekarang masih sangat eksis dan sangat kuat, menyusup ke semua lini kekuasaan negara-negara dunia. Mereka menciptakan boneka-boneka yang bisa melayani kepentingan mereka. Manusia-manusia bodoh, namun sombong dan sok jumawa, yang direkayasa dengan berbagai pencitraan agar bisa menjadi penguasa. Lalu setelah berkuasa dengan berbagai kebohongan dan kemunafikannya, melakukan akrobat tanpa rasa malu sedikitpun untuk menipu rakyat dan menyenangkan tuan-tuannya.
Salah satu ciri khas dari jenis penguasa boneka ini adalah memusuhi kaum ulama. Nauzubillah min zalik.